Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Gimana kabar ikhwah semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan fil muhafadzati al qiraah fil lail, menjaga keistiqomahan untuk membaca Al-Quran di malam hari. Hendaklah seorang penghafal Al-Quran lebih banyak membaca Al-Quran pada waktu malam dan dalam sembahyang malam hari. Sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. Yang artinya di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada beberapa waktu di malam hari. Sedangkan mereka juga bersujud atau salat. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Quran surah Al-Imran ayat 113 sampai ayat 114. Kemudian Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Ni'mar rajulu Abdullahi law kana yusalli minal lail." Yang artinya sebaik-baik lelaki ialah Abdullah seandainya dia sembahyang pada waktu malam hari. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Syaraful mu'min qiyamul laili." Yang artinya kemuliaan orang mukmin adalah sembahyang di malam hari. Abu Ahwas Al-Jusami berkata, ada orang mendatangi sebuah kemah pada waktu malam hari. Dia mendengar suara dari penghuninya seperti dengungan lebah. Maksudnya penghuninya itu membaca Al-Quran seperti dengungan lebah. Katanya, kenapa mereka merasa aman dari apa yang ditakutkan oleh orang lain? Kemudian Ibrahim An-Nakhi mengatakan, bacalah Al-Quran pada waktu malam hari, walaupun lamanya seperti memerah susu kambing. Diriwayatkan dari Yazid Ar-Raqashi, dia berkata, jika aku tidur, kemudian aku terbangun, kemudian aku tidur, maka kedua mataku tidak dapat tidur. Saya katakan, sesungguhnya sembahyang malam dan membaca Al-Quran ketika itu amat diutamakan karena ia lebih menyatukan hati dan lebih jauh dari hal yang menyibukkan dan melalaikan. Di samping itu, ia lebih mampu menjaga dari riya dan hal-hal lainnya yang sia-sia. Dan ia menjadi sebab timbulnya kebaikan-kebaikan pada waktu malam hari. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW itu Isra pada malam hari. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu rabbukum kulla lailatin ila sama'id dunya hina yamdi syatrul laili fayaqul hal min da'in fa astajibu lahu." Al-hadis. Yang artinya, Tuhanmu turun setiap malam ke langit dunia ketika berlalu sepertiga malam yang awal. Kemudian Tuhanmu berkata, aku adalah raja, aku adalah raja. Siapa yang memohon daripadaku, maka aku perkenankan. Dan juga Rasulullah bersabda, fil laili sa'atun yustajabu fiha du'a kulla lailatin. Yang artinya, pada waktu malam ada suatu saat di mana Allah SWT mengabulkan doa setiap malam itu. Kemudian diriwayatkan oleh penulis Bahjatul Asrar dengan isnadnya dari Sulaiman Al-Annati. Dia berkata, aku pernah melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam mimpi berkata, kalau bukan karena orang yang sembahyang di malam hari dan lainnya puasa pada waktu siang,
niscaya bumimu telah digoncangkan dari bawahmu karena kamu kaum yang buruk dan tidak taat. Dan tentunya untuk membaca Al-Quran di malam hari itu afdol, tetapi jangan sampai dari awal malam sampai akhir malam kita tidak ada tidur di malam hari, karena itu bisa membahayakan diri kita. Tentunya yang bagus adalah kita membaca Al-Quran di awal malam, kemudian tidur, kemudian bangun di sepertiga malam lagi, dan sholat malam dengan membaca Al-Quran ketika kita sholat. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Man qama bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin, wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin." Rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, siapa yang salat 2 rakaat di malam hari, maka dia telah sujud dan ruku di malam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu fil amri bi ta'ahudil Quran wa tahzir min ta'ridihi lin nisyan. Yang artinya selalu memelihara Al-Quran dan jangan pernah melupakan Al-Quran. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Ta'ahadu hadzal Quran fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahu wa ashaddu tafallutan minal ibil fi uquliha." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, peliharalah Al-Quran ini, demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya Al-Quran itu lebih mudah lepas dari unta dalam ikatannya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibil al-mu'allaqah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat." Yang artinya, sesungguhnya perumpamaan penghafal Al-Quran adalah seperti unta yang terikat. Jika dia memperhatikan unta itu, dia boleh menahannya. Namun, jika dia melepaskan unta itu, maka unta itu akan pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadhatu yukhrijuha ar-rajul minal masjid. Wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'dhama min surati minal qur'ani aw ayatin utiyaha rajulun thumma nasiya." Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Yang artinya Rasulullah bersabda, "Ditunjukkan kepadaku pahala-pahala umatku hingga pahala kotoran yang dikeluarkan seorang dari masjid, dan ditunjukkan kepadaku dosa-dosa umatku, maka tidaklah kulihat dosa yang lebih besar daripada surat atau ayat dari Al-Quran yang dihafal oleh seorang kemudian dia melupakannya." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian Sa'ad bin Ubadah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, "Man qara'al Qur'ana thumma nasiyahu laqiyallaha azza wa jalla yaumal qiyamah ajzam." Rawahu Abu Daud wa Darimi. Yang artinya Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Al-Quran kemudian melupakannya, maka dia akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat dalam keadaan sedih yang amat. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, ialah fiman nama'an wirdihi, yang artinya siapa yang tidur kemudian lupa untuk membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Man nama an hizbihi minal lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa tertidur sebelum membaca hizibnya Al-Quran pada waktu malam atau sebagian daripadanya, kemudian membacanya antara sembahyang fajar dan sembahyang zuhur, maka dia ditulis seolah-olah membacanya pada waktu malam hari. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, "Semalam aku tertidur sebelum membaca wiridku yaitu Al-Quran sehingga datang waktu pagi. Apabila tiba waktu pagi, aku mengucapkan istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wiridku adalah surah Al-Baqarah. Kemudian aku bermimpi seolah-olah seekor lembu menandukku." Hadis riwayat
Ibnu Abi Daud. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya dari salah seorang penghafal Al-Quran bahwa pada suatu malam dia tertidur sebelum membaca hizibnya. Kemudian dia bermimpi seolah ada orang berkata kepadanya, "Aku heran pada tubuh yang sehat dan pemuda yang tertidur sehingga pagi. Sedang kematian tidak boleh dihindari kedatangannya. Bahkan di kegelapan malam pun ia mungkin akan tiba." Maksudnya jangan sampai kita melupakan wirid kita, wirid membaca Al-Quran di malam hari, karena kematian itu bisa datang di malam hari juga. Karena itu selalu kita menjaga wirid di malam hari, membaca Al-Quran di malam hari, dan juga membaca Al-Quran di siang hari. Insya Allah ketika dicabut nyawa kita, pada hari itu kita sudah membaca Al-Quran. Demikian ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.